Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi akan belajar matematika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bersyukur kita kepada Allah, kita akhirnya bisa kembali lagi berjumpa ya dalam tayangan pembelajaran matematik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian siapapun itu, khususnya kepada siswa-siswi, diberikan kemudahan dalam memahami setiap ilmu yang akan saya jelaskan, dan saya juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan setiap ilmu yang akan saya ajarkan. Baik, pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar mengenai himpunan bagian ya. Jadi saya anggap kalian sudah memahami apa itu yang dimaksud dengan himpunan bagian ya. Jika kalian belum paham apa itu himpunan bagian, kalian bisa lihat kembali video sebelumnya ya, video sebelumnya mengenai himpunan bagian ya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu lanjutan dari materinya, yaitu mengenai himpunan kuasa ya, himpunan kuasa ya. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah himpunan kuasa. Ini himpunan kuasa ya. Jadi jika kalian sudah memahami apa itu himpunan bagian di materi sebelumnya, maka insya Allah kalian sudah akan lebih mudah ya, akan lebih mudah untuk memahami konsep daripada himpunan kuasa ya. Jadi apa yang dimaksud dengan himpunan kuasa ya? Yang dimaksud dengan himpunan kuasa itu adalah, jadi himpunan kuasa ya, himpunan kuasa dari himpunan A ya, himpunan kuasa dari himpunan A. Misalkan kita memiliki suatu himpunan A ya. Jadi dikatakan himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A ya, himpunan-himpunan bagian dari A ya, yang dilambangkan dengan PA ya, PA ya, P besar. Jadi misalkan kita memiliki suatu himpunan A ya, kita memiliki himpunan A ya. Jadi himpunan kuasa, himpunan kuasa dari himpunan A adalah ya, himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah himpunan-himpunan bagian dari A ya. Jadi dengan kata lain, himpunan kuasa itu artinya semua himpunan bagian ya, semua himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Jadi misalkan kita memiliki suatu himpunan A, jadi dikatakan jika kita disuruh untuk mencari himpunan kuasa dari himpunan A, maka artinya kita mencari semua kemungkinan himpunan bagian dari himpunan-himpunan A tersebut ya. Jadi kalau kita memiliki himpunan misalkan himpunan B ya, berarti himpunan kuasa dari himpunan B dan seterusnya ya. Nah, lambang dari himpunan kuasa dari himpunan A itu dilambangkan dengan PA ya. Ini lambangnya ya. Ini lambang atau simbol untuk himpunan kuasa ya. Ini PA ini artinya adalah himpunan kuasa ya dari himpunan A. Ini P besar dan A besar ya. Ini adalah simbol himpunan kuasa dari himpunan A ya. Jadi PA itu artinya himpunan kuasa dari himpunan A ya. Lalu banyaknya anggota dari himpunan kuasa dari himpunan tersebut itu dilambangkan dengan N P A. Ini adalah banyaknya himpunan kuasa. Jadi NPA ini adalah banyaknya himpunan kuasa. Dan inilah konsep dasar dari himpunan kuasa. Jadi intinya himpunan kuasa itu artinya kita
menyebutkan kemungkinan daripada semua himpunan bagian dari himpunan tersebut ya. Jadi misalkan kita memiliki himpunan P ya, misalkan kita memiliki himpunan B lah, misalkan kita memiliki himpunan B, anggotanya berapa misalkan, lalu kita disuruh mencari, tentukan himpunan kuasa dari himpunan B tersebut, maka artinya kita mencari seluruh himpunan bagian dari himpunan B. Lalu jika kita ingin mencari banyaknya dari anggota himpunan kuasa tersebut, adalah rumusnya adalah dengan rumus 2 pangkat N, dimana N-nya itu adalah jumlah daripada anggota himpunan tersebut. Nah, ini simbol daripada banyaknya anggota himpunan kuasa. Nah, agar lebih jelas, marilah kita masuk kepada contoh soal untuk mencari himpunan kuasa ya. Ya, misalkan saya memiliki himpunan ya, diberikan suatu himpunan A misalkan saya memiliki himpunan A, itu anggotanya adalah 1, 3, dan 5 ya. Saya memiliki himpunan A, itu anggotanya ada 3 anggota ya, ada 3 anggota, yaitu 1, 3, dan 5. Lalu perintahnya adalah berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A tersebut ya. Jadi artinya perintahnya coba cari himpunan kuasa dari himpunan A ini ya, cari himpunan kuasa dari himpunan ini ya. Jadi artinya ketika kita disuruh mencari himpunan kuasa dari himpunan A ini, artinya kita disuruh mencari semua himpunan bagian daripada himpunan A ini ya. Nah, karena himpunan A ini memiliki 3 anggota ya, maka kita memiliki 3 kemungkinan himpunan bagian ya. Yang pertama, yang memiliki himpunan bagian 0 ya, banyaknya anggota ya. Ya. Jadi yang pertama kita cari dulu himpunan bagian yang banyaknya anggota 0 ya. Itu ada berapa? Ada 1, yaitu himpunan kosong ya. Jadi sudah kita pelajari di materi sebelumnya, himpunan kosong itu termasuk daripada himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Jadi himpunan kosong ya, itu merupakan bagian dari suatu himpunan. Jadi himpunan apapun, jadi himpunan kosong itu termasuk dari bagian daripada himpunan apapun ya. Jadi ini himpunan kosong ini dia termasuk bagian daripada himpunan A ya. Jadi banyaknya anggota yang banyak anggotanya itu adalah 0, itu adalah ada 1 ya, ada sebanyak 1 buah, yaitu himpunan kosong. Lalu yang kedua, himpunan bagian yang banyak anggotanya, himpunan bagian yang banyak no. Lalu yang kedua, himpunan bagian yang banyak anggotanya 1 ya. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 1 ya, itu ada berapa buah ya. Jadi yang pertama, himpunan bagian daripada, jadi kita memiliki himpunan A 1, 3, dan 5. Lalu himpunan bagian yang banyak anggotanya 1 itu ada sebanyak ya. Yang pertama 1 ya, yang kedua 2, yang ketiga adalah, maksud saya yang kedua itu adalah 3, yang ketiga adalah
5. Ya, jadi ada sebanyak 3 buah ya. Himpunan bagian yang banyak anggotanya ada sebanyak 1 anggota, ya ada sebanyak 3. Ada sebanyak 3 buah ya. Ada 1 ya. Ada 3 dan 5. Lalu yang ketiga, himpunan bagian yang banyak anggotanya 2. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 2 itu ada sebanyak berapa? Ya, 1 dan 3 ya kan? 1 dan 5, 3 dan 5. Berarti ada sebanyak 3 buah ya. Kita tuliskan 1 dan 3 ya. Lalu 1 dan 5 dan satu lagi 3 dan 5 ya. Jadi himpunan bagian yang banyak anggotanya ada sebanyak 2 itu ada sebanyak 3 buah ya. 1 dan 3, 1 dan 5 dan 3 dan 5. Lalu yang terakhir adalah himpunan bagian yang banyak anggotanya itu adalah 3. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 3, tentu ada berapa? Tentu ada 1 ya. Himpunan dia sendiri ya. 1, 3 dan 5 ya. Inilah banyak anggota dari himpunan kuasa ya. Jadi sekali lagi saya ulang ya. Jadi saya memiliki suatu himpunan A ya, anggotanya 1, 3 dan 5 ya. Dari soal ini pertanyaannya adalah kalian disuruh mencari himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A ya, himpunan kuasa daripada himpunan A. Lalu langkah untuk mencari himpunan kuasanya adalah dengan cara kita menjabarkan terlebih dahulu himpunan bagian. Jadi artinya jika yang ditanyakan adalah tentukan himpunan kuasa ya, tentukan himpunan kuasa berarti artinya kita disuruh mencari semua kemungkinan himpunan bagian daripada himpunan A ya. Nah, yang pertama berarti kita kelompokkan ya menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama, himpunan bagian dari himpunan A ini yang banyak anggotanya ada 0. Yang banyak anggotanya ada 0. Itu ada 1 yaitu himpunan kosong ya. Jadi sudah kita tahu bahwa himpunan kosong itu adalah bagian daripada semua himpunan ya. Lalu yang kedua adalah himpunan bagian yang banyak anggotanya 1. Himpunan bagian daripada himpunan A ini yang banyak anggotanya 1. Ya tentu ada 3 buah kan. 1 itu sendiri kan, 3 dan 5. 1, 3 dan 5 ya, anggotanya 1. Lalu himpunan bagian yang banyak anggotanya itu ada 2 ya, dari himpunan ini adalah ada sebanyak 1 dan 3, 1 dan 5 dan 3 dan 5 ya. Lalu yang terakhir himpunan bagian yang banyak anggotanya ada sebanyak 3 itu ada yaitu himpunan itu sendiri ya, 1, 3 dan 5. Nah, inilah himpunan kuasa ya. Inilah himpunan kuasa dari himpunan A ya. Jadi jika kita sebutkan dari awal, sebutkan himpunan kuasa dari himpunan A, tentu ini yang pertama himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5, himpunan 1 dan 3, himpunan 1 dan 5, himpunan 3 dan 5 dan himpunan 1, 3 dan 5. Jadi total jumlah dari himpunan kuasa ini sebanyak ada 8 ya. 1 tambah 3 tambah 3 ditambah 1 ya. Jadi sebanyak 8 buah anggota himpunan kuasa daripada himpunan A ini ya. Jadi seperti itu cara mencari himpunan kuasa ya. Nah, cara lain untuk menentukan jumlah daripada himpunan kuasa ini bisa juga kita menggunakan cara lain ya. Bisa juga kita menggunakan cara lain itu dengan menggunakan segitiga Pascal. Jadi saya contohkan bagaimana cara untuk menentukan jumlah anggota daripada himpunan kuasa dengan menggunakan metode lain, yaitu dengan menggunakan segitiga Pascal. Nah, dengan cara yang seperti ini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya, bisa memahaminya dengan baik ya. Nanti kita akan berikan lagi contoh-contoh lain agar kalian bisa lebih memahami daripada untuk menentukan himpunan kuasa ini. Jadi saya akan berikan cara lain bagaimana cara
menentukan banyaknya himpunan kuasa dengan menggunakan segitiga Pascal ya. Saya menggunakan soal yang sama ya. Saya memiliki himpunan A, anggotanya 1, 3, dan 5. Lalu pertanyaannya, tentukan daripada himpunan kuasa ini ya, tentukan himpunan kuasa ini dan banyaknya anggota dari himpunan kuasa dari A ini dengan cara menggunakan segitiga Pascal ya, ya. Jadi jika anggota dari himpunan ini ada sebanyak 3, maka kita buat sebanyak 4 baris daripada segitiga Pascal. Nah, cara membuat segitiga Pascal itu caranya adalah seperti ini ya. Kita buat dulu di baris pertama itu adalah angka 1. Nah, lalu di ujung kiri dan ujung kanan kita taruh angka 1. Kita taruhlah 1 ya. Lalu setelah di baris yang selanjutnya, di baris yang ketiga ya, kita simpan di sini di pertengahan ini penjumlahan dari angka ini ya, 1 dan 1 ini 2 ya. Kita taruh 2, lalu kita taruh di ujung kiri dan ujung kanan itu adalah angka 1 juga ya. 1 dan 1 ya. Lalu baris yang selanjutnya, baris yang keempat adalah kita simpan angka di pertengahan ini adalah penjumlahan dari angka ini dan ini, 1 dan 2 itu 3. Lalu penjumlahan dari angka 2 dan 1 itu adalah 3 juga ya. Lalu kita simpan di ujung kiri dan ujung kanan ya, itu angka 1 dan 1 ya, seperti ini ya. Karena di sini anggotanya di soal ada sebanyak 3 buah anggotanya, maka kita cukupkan pada sebanyak 4 baris saja ya. Di baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat ya, baris keempat. Nah, setelah ini di sini bisa kita lihat ya, yang di ujung ini ya, ini adalah jumlah anggota himpunan A ya, yang anggotanya adalah 1 ya, anggotanya 1 itu sebanyak 1 buah, yaitu himpunan kosong ya. Tadi sudah diberikan contoh yang tadi ya. Lalu yang kolom yang kedua ini ya, yang jumlahnya 3 ini adalah jumlah himpunan kuasa dari himpunan A yang anggotanya itu adalah 2 ya. Yang anggotanya adalah 2, itu berarti sebanyak 3 buah. Lalu yang kolom yang ketiga ya, ini adalah jumlah himpunan kuasa dari himpunan A ya, yang jumlah anggotanya sebanyak 2 ya. Lalu yang terakhir ini jumlah anggota dari himpunan kuasa A yang jumlah anggotanya sebanyak 3. Jika kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 1, maka itu jumlahnya adalah 8. Jadi jumlah anggota ya dari himpunan kuasa A itu ada sebanyak 8 buah. Jika kita jabarkan seperti tadi ya, ini yang di ujung ini adalah jumlah anggota himpunan kuasa yang beranggotakan 0. Yang beranggotakan 0 ya, tadi adalah himpunan kuasa ya, himpunan kosong ya, himpunan kosong. Lalu yang kolom yang kedua ini jumlah himpunan kuasa yang anggotanya itu adalah 1. Anggotanya 1 tentu adalah tadi sudah diberikan ya, contohnya 1 ya, 1, 3 dan 5 ya. Lalu ini yang kolom yang ketiga ini adalah jumlah himpunan kuasa yang anggotanya itu adalah 2 ya, 1 dan 3, lalu 1 dan 5 dan 3 dan 5. Lalu yang ujung ini adalah jumlah himpunan kuasa dari A yang anggotanya sebanyak 3. Tentu adalah himpunan dia sendiri kan, 1, 3 dan 5. Nah, ini jika kita jumlahkan kan 1, 3 dan 1 itu jumlah anggotanya adalah 8 ya. Jadi jumlah himpunan kuasa dari himpunan A ini ada sebanyak 8. Ada sebanyak 8 buah. Inilah menggunakan cara segitiga Pascal ya. Jadi untuk menggunakan segitiga Pascal ini tergantung daripada jumlah anggota dari soal ya. Jika
di soal anggotanya ada sebanyak 4, ya berarti kita buat barisan sebanyak 5 baris ya. Dengan cara yang sama maka kita akan menemukan anggota-anggota dari himpunan kuasa tersebut dan jumlah anggotanya ya. Mungkin sampai sini kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan ya. Jika belum masih bingung dengan apa yang saya jelaskan, saya akan berikan beberapa contoh lagi untuk bisa kalian lebih memahami tentang atau terkait dengan himpunan kuasa ya. Ya, misalkan saya memiliki himpunan B ya. Saya memiliki himpunan B ya. Saya memiliki himpunan B. Anggotanya itu adalah 1, 2, 3 dan 4 ya. Saya memiliki himpunan B yang anggotanya ada sebanyak 4 buah, yaitu anggotanya 1, 2, 3 dan 4. Lalu pertanyaan sama dengan yang tadi, tentukan himpunan kuasa ya. Tentukan himpunan kuasa dari himpunan B ya. Tentukan himpunan kuasa daripada himpunan B ya. Maka sama seperti tadi caranya ya. Maka kita buat dulu himpunan bagian dari himpunan B ya. Himpunan bagian bisa saja langsung ya. Jadi untuk mencari himpunan kuasa dari himpunan B, maka simbolnya adalah PB ya. PB ya. PB ya. Jadi PB ini artinya himpunan kuasa dari himpunan B. Kalau tadi contoh sebelumnya adalah karena nama himpunannya A, maka simbolnya adalah PA ya. Karena ini nama atau simbol daripada himpunan itu adalah B, B itu anggotanya 1, 2, 3 dan 4, maka himpunan kuasa dari himpunan B itu adalah PB, ini simbolnya ya. Maka kita cari terlebih dahulu yang anggotanya itu 0, maka tentu itu adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong yang pertama. Jadi himpunan kosong ini yang pertama adalah yang anggotanya itu 0. Jadi himpunan kosong selalu menjadi bagian dari setiap himpunan ya. Jadi sekali lagi, himpunan kosong itu selalu menjadi bagian daripada setiap himpunan ya. Jadi himpunan kosong kita sertakan di sini karena himpunan kosong merupakan bagian dari himpunan B ya. Lalu yang kedua adalah himpunan bagian daripada himpunan B yang anggotanya ada sebanyak 1 ya. Kita tuliskan di sini itu ada 1, yang kedua, lalu 3, 4 ya. Nah, yang pertama himpunan bagian dari himpunan B yang anggotanya 0, ada 1 buah. Lalu yang kedua adalah himpunan bagian dari anggota B yang anggotanya 1 ya. Ada 1, 2, 3 dan 4. Nah, ada sebanyak 4 buah. Lalu yang selanjutnya kita akan tuliskan himpunan bagian dari himpunan B yang anggotanya sebanyak 2. Berapa aja? 1 dan 2 ya. Terus 1 dan 3, lalu 1 dan 4 ya. Terus berapa lagi? 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, lalu 2 dan 3, 2 dan 3, lalu 2 dan 4, lalu yang terakhir adalah 3 dan 4. Ada sebanyak 6 ya. Ada sebanyak 6 buah anggota daripada himpunan bagian B yang anggotanya sebanyak 2 ya. Yaitu 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4 ya. Lalu 2 dan 3 ya, 2 dan 4 dan 3 dan 4. Ini adalah himpunan bagian dari himpunan B yang anggotanya adalah sebanyak 2. Lalu yang selanjutnya adalah yang anggotanya 3, ada 3 ya. Himpunan bagian yang anggotanya itu ada 3, yaitu 1, 2, 3, lalu 1, 2, 3, lalu 1, 2, 4, lalu berapa lagi? 2, 3 dan 4. Ada lagi yang anggotanya 3 dari himpunan bagian B ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 4 ya.
2, 3 dan 4 dan sudah ya. Sudah. Jadi ada sebanyak 3 buah. Lalu yang terakhir adalah himpunan bagian ya dari himpunan B yang anggotanya ada sebanyak 4, yaitu himpunan dia sendiri ya. 1, 2, 3 dan 4, ada sebanyak 1 buah. Nah inilah yang dimaksud dengan himpunan kuasa dari himpunan B. Himpunan kuasa dari himpunan B. Ya, jadi jika ditanyakan jumlah atau jumlah anggota dari himpunan kuasa B, maka simbolnya adalah N P B. Ya, N P B. Jumlahnya itu adalah sebanyak 16 ya. 2 pangkat 4 itu sebanyak 16. Jika tidak yakin maka tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ada sebanyak 16 buah ya. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4 ya. Dan 1 ini kurang 1 ya. 1, 3, 4 1, 3 dan 4. Jadi pas ya. Pas jumlahnya ada sebanyak 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 ya. 16 ya, jadi banyaknya himpunan kuasa dari himpunan B itu ada sebanyak 6. Ada sebanyak 16 ya. Rumus untuk mencari jumlah anggota jumlah himpunan kuasa dari himpunan B tersebut adalah dengan cara 2 pangkat N ya, 2 pangkat N. Jadi 2 pangkat N, di mana N-nya itu adalah anggota dari himpunan B ya. Jadi 2 pangkat 4 itu sebanyak 16 ya. 2 pangkat 4 itu sebanyak 16. Jadi jika kita hanya disuruh mencari jumlah anggotanya, maka tinggal kita pangkatkan saja 2 pangkat jumlah anggota dari himpunan B ini. Jadi 2 pangkat 16. Tetapi jika kita disuruh menjabarkan berapa saja anggota-anggotanya, maka ini jawabannya ya. Dengan cara menjabarkan tadi himpunan yang anggotanya himpunan bagian yang anggotanya 0, himpunan bagian yang anggotanya 1, 2 dan seterusnya kan, tergantung daripada jumlah anggota himpunan yang ditanyakan di soal ya. Mungkin ini yang terkait dengan himpunan kuasa ya. Mungkin kalian bisa lebih memahami daripada yang tadi ya. Nah, bisa juga kalian mencari himpunan kuasa ini dengan cara menggunakan segitiga Pascal yang sudah tadi saya contohkan tadi ya. Jadi jika ini anggotanya ada sebanyak 4 buah, maka kalian buat segitiga Pascal sebanyak 5 baris ya, sebanyak 5 baris. Lalu di situ kalian bisa langsung menemukan jumlah anggota ya dari masing-masing himpunan bagian yang anggotanya 0, 1, 2 dan 3 ya. Tetap jika kalian disuruh ingin mencari atau ingin menjabarkan anggota-anggotanya, itu hasilnya akan seperti ini. Tapi itu dengan cara atau metode lain, yaitu dengan segitiga Pascal ya. Pada dasarnya, pada prinsipnya sama saja hasilnya ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, saya akan berikan lagi satu contoh terakhir menentukan himpunan kuasa ya. Ya, misalkan saya punya suatu himpunan K ya. Himpunan K itu anggotanya adalah P, Q, R, S dan T. Ada sebanyak 5 anggota ya. Ada sebanyak 5 anggota ya. Saya punya himpunan K ya, anggotanya ada sebanyak 5, P, Q, R, S dan T. Lalu pertanyaannya adalah tentukan himpunan kuasa dari himpunan K ini, lalu tentukan jumlah daripada himpunan kuasa ini ya. Jadi artinya untuk mencari himpunan kuasa berarti kalian mencari PK ya. PK ya. Jadi kalian bisa mencari himpunannya seperti ini dan seterusnya, nanti kalian isi. Lalu untuk mencari jumlah daripada himpunan kuasa ini ya, adalah caranya yaitu dengan cara 2 pangkat jumlah daripada himpunan ini ya.
Jadi untuk mencari jumlahnya, jumlah dari himpunan, bisa kita cari dulu ya, jumlah jumlah himpunan kuasa ya. Ini dibacanya jumlah himpunan kuasa daripada himpunan K itu bisa kita cari dengan memangkatkan 2 pangkat jumlah anggota dari himpunan K. Ini jumlah anggotanya ada sebanyak 5, maka kita tinggal memangkatkan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu ada berapa? 2 pangkat 5? 32 ya. Berarti nanti kalian cari ya, kalian cari himpunan kuasa dari himpunan K ini ada sebanyak 32 buah ya. 32 buah. Caranya adalah dengan menjabarkan seperti yang sudah tadi saya contohkan ya. Jadi yang pertama adalah coba kalian cari himpunan bagian dari K yang anggotanya 0, tentu ada 1 ya, yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong. Nah, yang kedua adalah himpunan bagian dari himpunan K yang anggotanya 1 ya. Ada berapa? Ya. Ada P, ada P sendiri kan, Q, R, S, dan P. Ada sebanyak 5 ya. Ada sebanyak 5. Lalu kalian juga cari ya himpunan bagian dari himpunan K yang anggotanya 2 ya. P dan Q, P dan R, P dan S, P dan T, Q dan R, Q dan S, Q dan T, dan seterusnya. Lalu jumlah himpunan bagian yang anggotanya 3, 4, dan 5. Nah, nanti jika kalian jabarkan, itu kalian jumlahkan, maka kalian akan menemukan jumlahnya sebanyak ada 32 ya. Sebanyak 32. Nah, coba kalian lanjutkan ya. Lanjutkan ini cara mencari anggota daripada himpunan kuasa dari himpunan K ya. Ini sudah saya berikan contoh ya, yang anggotanya 0, anggotanya 1, lalu kalian lanjutkan yang anggotanya 2, sama seperti yang contoh yang sudah tadi saya jelaskan tadi. Nah, jadi ini dulu ya yang bisa saya sampaikan mengenai atau terkait dengan himpunan kuasa ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.